Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para jamaah sholat isya serta tarawih Masjid Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam yang ke-20 ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat isya, dan nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sekarang malam 20, berarti malam ini kita memasuki sepertiga bulan yang terakhir, yang disebut oleh Nabi sebagai malam Aidkun minan nar, malam pembebasan dari api neraka. Kalau diibaratkan sebagai sebuah pertandingan sepak bola, 10 malam yang terakhir itu ibarat masa final atau sudah memasuki periode final. Setelah sebelumnya kita memasuki tahap atau fase atau babak penyisian, lalu di 10 malam yang kedua kita memasuki babak semifinal, dan sekarang di 10 malam yang terakhir kita memasuki babak final. Apakah nanti kita yang akan menjadi pemenangnya, ataukah kita akan menjadi pecundang? Semua kembali kepada kita masing-masing. Hadirin jamaah salat isya serta tarawih rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi pemenang, merujuk kepada ilmu tasawuf dalam rangka menggapai tujuan dari ibadah puasa ini, maka kita harus melalui 3 babakan yang harus kita lakukan secara berkesinambungan dan bergerak secara sirkular. 3 babakan itu, yang pertama adalah babak takhalli. Babak takhalli adalah babak pengosongan diri. Apa yang kita kosongkan? Yang kita kosongkan adalah dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kita harus mampu mengosongkan dosa-dosa yang ada di diri kita. Apa yang sudah pernah kita lakukan, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, kita harus berhenti melakukan dosa-dosa itu agar di dalam diri pribadi kita bersih dari dosa. Oleh karena itu, dalam babak takhalli ini, dalam kesempatan bulan yang suci, bulan penuh maghfirah ini, perlu kita memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dengan memperbanyak istighfar, kita juga akan mendapatkan hikmah atau fadilah dari bacaan istighfar yang kita baca itu. Ada 3 menurut Rasulullah SAW hikmah atau fadilah dengan kita memperbanyak istighfar. Yang pertama, Allah akan menjadikan kesusahan pada diri kita menjadi kebahagiaan, kesenangan. Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Demikian sabda Nabi. Yang kedua, dengan memperbanyak istighfar, wa ja'alallahu min kulli dayyikin makhrajan. Allah akan menjadikan setiap kesulitan yang kita alami, setiap kesulitan yang kita hadapi, ada jalan keluarnya. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Tentu rezeki dalam hal ini dalam arti yang sangat luas, tidak hanya berarti harta atau benda,
tetapi juga termasuk kesehatan, teman yang baik, tetangga yang baik, keluarga yang baik, dan seterusnya. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Sedangkan yang kedua, babakan yang harus kita lalui dalam rangka mencapai puncak kemenangan itu adalah babak tahalli, yaitu babak di mana kita harus mampu menghiasi diri kita, menghiasi dengan amal ibadah, menghiasi dengan amal soleh. Kita perbanyak ibadah sebanyak-banyaknya, karena di bulan inilah Allah betul-betul mengobral pahala. Pahala wajib, ibadah wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat. Sementara ibadah sunnah diberi pahala sama dengan ibadah wajib. Oleh karena itu perlu kita pergunakan sebaik-baiknya momentum Ramadan tahun ini untuk memperbanyak ibadah, menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Antara lain yang perlu kita perbanyak adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita, petunjuk kehidupan kita, yang harus kita baca setiap saat, dipahami maknanya, dipahami isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan nyata. Namun dibalik membaca Al-Quran juga bernilai ibadah buat kita. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihha. Bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka bagi orang yang membaca satu huruf saja akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kata Nabi, satu kebaikan dalam membaca Al-Quran itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nabi bersabda, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Berarti dengan membaca alif lam mim saja, berarti kita sudah membaca 3 huruf, yang berarti kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Dalam hal ini barangkali tidak tepat jika ada yang mengatakan, apa gunanya kita membaca Al-Quran jika tidak memahami maknanya. Sungguh ini menurut saya tidak sesuai dengan sabda Nabi tadi. Kenapa? Karena alif lam mim termasuk ayat mustasyabihat dalam kajian ulumul Quran, yang oleh para mufassir dikatakan hanya Allah saja yang mengetahui maknanya atau maksudnya. Karena itu di dalam kitab-kitab tafsir klasik, ulama salaf selalu memberi komentar pendek terkait dengan ayat-ayat seperti itu, dengan mengomentarinya, wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang maha tahu akan maksudnya. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan Ramadan tahun ini, sekali lagi kita perbanyak membaca Al-Quran sebagai bagian dari amal ibadah kita, yang pahalanya sungguh sangat besar sekali. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan, al-jannatu mushtaqatun ala arba'in nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, kepada orang yang selalu menjaga lisannya dari berbicara kotor, berbicara dusta, dan sebagainya. Yang ketiga, mut'aimul ji'an, yaitu orang-orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, shaimina Ramadan, yaitu orang-orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Kita semuanya di bulan ini semoga masuk ke 4 golongan yang dirindukan oleh surga tersebut. Kalau tidak semuanya, paling tidak 1 atau beberapa bagian dari golongan yang dirindukan oleh surga itu. Hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Dan yang ketiga, babakan yang harus kita lalui dalam menggapai puncak tujuan dari puasa adalah tajalli, yaitu kita harus bisa menampilkan akhlakul karimah dalam kehidupan nyata, dalam bentuk
ucapan atau perbuatan atau yang lainnya yang menggambarkan itu adalah akhlak dari seorang muslim. Kita harus menampilkan pribadi-pribadi yang baik, karena itulah tujuan goal dari ibadah puasa yang kita lakukan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, takwa harus mencakup upaya kita untuk menjaga diri pribadi kita dari segala hal yang membuat Allah murka. Apapun yang membuat Allah murka harus kita hindari, dan apapun yang membuat Allah ridho harus kita laksanakan. Inilah aspek takwa yang pertama. Yang kedua adalah menjaga diri dari segala hal yang bisa membuat mudarat bagi pribadi kita sendiri. Segala hal apapun itu yang bisa membuat mudarat bagi diri pribadi kita sendiri juga harus dihindari. Karena tidak benar jika kemudian kita merasa aman dalam kondisi pandemi saat ini misalnya, lalu kemudian kita tidak melakukan protokol kesehatan. Padahal melakukan protokol kesehatan dalam konteks ini adalah merupakan salah satu bagian dari sikap bertakwa kepada Allah. Dan tidak kalah penting yang ketiga adalah aspek takwa yang ketiga, kita juga harus mampu menjaga diri dari segala hal yang membuat mudarat bagi orang lain. Apapun itu harus kita hindari. Lisan kita harus kita jaga agar tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain, mungkin karena tersinggung karena ucapan kita yang tidak baik, karena kedustaan kita dan sebagainya. Mata kita, tangan kita, dan semuanya harus kita jaga. Nah, dalam konteks pandemi saat ini, sekali lagi mengikuti protokol kesehatan juga menjadi bagian dari upaya kita menjaga orang lain. Karena dengan mengikuti protokol kesehatan itu, selain kita menjaga diri pribadi diri sendiri, juga kita pada dasarnya adalah menjaga orang lain dari hal-hal yang tidak diinginkan yang berasal dari diri kita. Hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Dengan 3 babak itulah puasa bisa menjadi betul-betul kawah candra di muka, medan penggembelengan kita untuk nantinya melahirkan manusia-manusia bertakwa, manusia-manusia yang baru, yang berbeda dari sebelumnya sebelum memasuki Ramadan. Dan semua itu kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita mampu mencapai derajat muttaqin sebagai goal dari tujuan ibadah puasa ini? Ataukah sekali lagi kita termasuk jadi pecundang yang akan gagal di perjalanan dan kita tidak akan sampai di tujuan? Banyak orang yang salah memahami seolah puasa adalah tujuan dari ibadah itu sendiri. Padahal puasa adalah tujuan antara, yang goalnya atau tujuan akhirnya sebetulnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu pribadi-pribadi yang bertakwa dengan 3 aspek sikap takwa tadi. Hadirin sidang salat jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kesempatan dan mampu menggunakan kesehatan dan kesempatan itu untuk beribadah, untuk beramal soleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga pula amal ibadah kita selama bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada derajat muttaqin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian, wabil khusus pada pribadi saya sendiri. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.